Kalau memang ada striker yang benar-benar house goal itu kayaknya kita perlu. Kalau dulu kita tuh lari naik gunung, lari cross country, ya itu juga bukan gak bagus, bagus juga untuk meningkatkan. Cuman kan latihannya naik gunung. Iya, naik gunung segala cross country diambil aerobiknya. Latihan sekarang itu udah lebih modern dengan langsung dengan bola. Jadi kan kalau kita lihat enak sekarang kalau timnas main. Dari kiper ke Sandy Wall balik ke gelandang enak, bisa bermain. Iya. Dulu yang saya alami waktu di timnas juga kalau kita udah ketemu tim-tim Arab segala macam, udah buang. Yang penting bola jangan lama di kaki kita. Kalau yang di timnas itu yang lebih pas itu ya Tiki Taka tadi yang dekat. Nggak mungkin juga terlalu ofensif. Apalagi Bahrain ini baru kalah dia di rumahnya nih di home-nya sama Jepang ya kan. Ya. Mantan pemain timnas era 80-an, Om Tias Tano Taufik. Selamat datang Om. Selamat datang, selamat siang. Saya baca namanya kok agak ini namanya Tono atau Tano Om ya? Tano. Iya, terkenalnya malah Tono ya Om ya. Oke. Om, terima kasih sudah hadir Om. Alhamdulillah. Kita undang Om Tias ini karena mau timnas lawan Bahrain itu. Buat sejarah. Ya kan Om Tias nih salah satu yang buat sejarah ya, masuk skuad SEA Games 1987, emas pertama untuk Indonesia ya Om. Alhamdulillah, betul sekali. Ini semoga Indonesia juga bikin sejarah nih Om. Ya. Bisa masuk Piala Dunia. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Om, feeling Om atau Om ngelihat gitu dengan materi pemain sekarang, dengan pelatih Sintayong gitu. Om Tias ngelihat timnas sekarang itu bagaimana sih? Yang pertama saya lihat perkembangan timnas sekarang itu luar biasa. Yang pertama terlepas dari pemain-pemain naturalisasi semua, tapi bisa memperlihatkan permainan yang benar-benar menjanjikan. Karena memang sebagian pemain-pemain di timnas sekarang itu pemain naturalisasi, tapi mereka bermain di liga luar negeri semua. Jadi sehingga kemampuan individu, skillnya tuh rata-rata di atas level Asia lah. Sehingga saya pikir juga saya salut dengan Coach Sintayong untuk mencoba membuat satu tim dengan membuat naturalisasi ini sehingga kita insya Allah bisa melaju sampai ke Piala Dunia, insya Allah. Artinya kan naturalisasinya nggak asal comot. Betul. CV jelas. Ya. Di klubnya di Eropa, di Belanda, di mana dia main reguler gitu ya Om. Betul. Dan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan yang menurut Sintayong perlu dilapisi untuk bisa berbuat sesuatu lagi yang lebih baik tentunya gitu. Ya. Karena memang kalau kita kupas Om lebih detail ya soal materi pemain maupun kekuatan timnas sekarang. Sebelum nanti kita bahas secara spesifik per tim dalam artian pertandingan nanti gitu Om. Saya pengen lihat kan ada yang bilang bahwa pemain timnas sekarang itu banyak diisi materi pemain-pemain belakang maupun gelandang gitu. Tapi Om melihat itu sudah cukup mengangkat dari timnas sendiri secara materi pemain. Dari segi materi pemain saya pikir untuk pemain depan itu memang perlu juga sih. Karena memang kalau di gelandang mungkin kita udah punya Tom Haye, udah punya Van Jenner segala macam. Udah mobilitasnya udah cukup bagus. Tapi memang mungkin kalau memang ada striker yang benar-benar house goal itu kayaknya kita perlu. Itu tambah gacor lagi itu dia. Jadi bukan berarti yang sekarang juga udah nggak bagus, tapi memang mungkin perlu ada tambahan lagi yang lebih benar-benar natural ada keturunan Indonesia, mungkin akan bergerilya lagi Pak Ketua Umum kita atau Pak STY untuk menambah kekuatan tim Indonesia sendiri gitu. Karena ini kan levelnya udah berbicara untuk ke World Cup kan gitu. Tentunya gitu. Sekarang kan ada 2 tambahan kan posisinya. Di Eliano tuh tengah atau winger dan satu lagi belakang ya. Itu dia. Karena jadi mungkin di situ juga nanti komposisinya mungkin tetap memakai 3-4-3 ya itu dia tadi. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi karena memang di yang satu siapa tadi pemain belakang juga tuh. Ya mungkin dikorbankan Rizky Ridho tapi menurut saya sih feeling saya jangan dong. Feeling saya sih masih main. Rizky Ridho sama
Bang Jai sama Hilgers mungkin itu ya. Karena walaupun di situ juga ada Jordi Amat, tapi mungkin pilihan utama menurut saya sih, saya pikir seperti itu. Ya karena Hafner kan cedera ya, dia nggak bisa main ya. Biasanya kan dia di belakang bertiga itu kan Om. Itu dia. Ya. Memang kalau ngelihat sekarang Om, gaya racikan Sintayong itu dianggapnya seperti sepak bola modern. Betul. Om Tias yang sudah lama di bola gitu kan. Iya. Sebagai pelatih maupun pemain lah gitu kan, pernah di Pelita, di Persija, Persikota gitu. Ya, itu Om Tias kalau ngelihat sepak bola modern sekarang yang diracik sama Sintayong gitu dengan dulu itu kira-kira apa ya Om? Perbedaan yang paling kelihatan gitu bisa dilihat sama publik. Perbedaan dengan sepak bola modern sekarang dengan kita dulu tuh memang ada jauh perbedaan. Dengan sepak bola modern sekarang itu fisikalnya tuh dengan bola. Jadi kalau dulu kita tuh lari naik gunung, lari cross country, ya itu juga bukan gak bagus juga untuk meningkatkan. Cuman kan latihannya naik gunung. Naik gunung segala cross country diambil aerobiknya daya tahan. Tapi dengan sepak bola sekarang dengan fotografer yang di sini itu yang buat mengukur denyut nadi itu udah lebih produktif, dan latihan sekarang itu udah lebih modern dengan langsung dengan bola gitu. Jadi tas dengan bola itu lebih banyak, fisiknya dapat, kebugarannya dapat, strength-nya juga dapat. Sehingga dengan sepak bola modern sekarang dengan diterapkan Sintayong, ya itu tadi yang saya contohkan, udah nggak mau ada direct langsung dari belakang kecuali tertentu saja. Nah kan itu dibutuhkan permainan dari kaki ke kaki, tapi dari belakang. Yang kita kan kadang-kadang kalau melihatnya itu, cepat buang bola gitu kan gitu. Padahal sebenarnya kelamaan di depannya gitu. Sebenarnya taktik strategi Sintayong itu nggak seperti itu, bermain aja dulu dari bawah karena dia merasa dengan materi pemain dia yang ada, yakin dengan individual skillnya itu bisa mengolah itu bola dari bawah. Tapi jadi memang build up dari bawah. Ya build up dari bawah itu yang diinginkan. Jadi kan kalau kita lihat enak sekarang kalau timnas main dari kiper ke Sandy Wall balik ke gelandang, enak bisa bermain. Dulu yang saya alami waktu di timnas juga, kalau kita udah ketemu tim-tim Arab segala macam, udah buang. Yang penting bola jangan lama di kaki kita. Tapi kan itu nggak efektif. Keserang lagi lama-lama jebol juga gawang kita. Emosi karena kalau sekarang kan bisa bermain, enak kita lihat sekarang. Terlepas dari itu tadi, balik lagi kemampuan skill yang kita naturalisasi ini memang di luar pun mereka juga tim inti di klubnya masing-masing, di luar sana tuh juga inti. Jadi Sintayong juga lebih mudah untuk meraciknya gitu. Jadi ya dengan sepak bola modern sekarang jauh dengan kita dulu. Ya dari mulai segi latihannya, persiapannya gitu. Kalau dulu kita waktu 91 saya sempat juga tuh Anatoly Polusin. Itu latihan 3 kali. Aduh udah. Kalau nyerah, ada juga nyerah tuh. Si salah satu Ansari Lubis sama nyerah juga tuh, nggak kuat. Ferry Sandria. Jadi ya, tapi ya itu perkembangan zaman kan makin semakin modern, semakin latihannya juga lebih spesifiknya, dengan bola lebih banyak, strength-nya juga dapat. Sehingga kan pelatih sekarang pun kan di official coachnya kan juga ada pelatih fisik, ada nutrisi, segala macam lengkap lah. Bahkan striker ada ininya khusus di era Sintayong. Dia datangin sendiri, sehingga pengaruhnya buat Oki Caraka juga udah ada tuh kita lihat di liga kan? Iya, Dimas Derajat, Sananta punya one to touch shooting udah kelihatan lah, gitu kelihatan. Jadi memang ya perlulah coach yang spesialisasi gitu. Saya pikir itu tuh. Ya. Kak Didi, kadang kita ngelihat gini sih Om, gaya permainan. Kalau banyak banget istilah-istilah dalam sepak bola Om. Dulu kalau kita lihat ada kick and rush. Ada tiki taka. Ada lu total football ya. Menyerang balik ya. Terus kalau gaya ada di Brazil misalnya, negara ada samba, ada samba. Tango Argentina. Maksudnya macam-macam Om. Betul. Tapi saya misalkan kalau ngelihat sebagai penikmat bola aja ya, penikmat bola.
bola kan yang penting menang Om. Betul. Mau gaya permainan apapun kan yang penting menang. Hasil lagi menang ya. Beda zaman, beda berubah itu kadang-kadang sering dibanding-bandingkan. Betul. Mainnya nggak asik, mainnya nggak enak gitu. Kadang walaupun kalah tapi mainnya enak, penonton suka gitu. Om ngelihatnya gaya model-model bola dulu dan sekarang ngelihat model seperti itu gimana? Nah kalau di timnasnya tuh sebenarnya adaptasi gaya itu kalau buat Indonesia tuh lebih pas yang mana sih Om gitu? Kalau menurut saya sih kalau yang di timnas itu yang lebih pas itu ya tiki taka tadi yang dekat, yang dari kaki ke kaki tapi dekat, ada kayak membuat kerucut segitiga gitu. Jadi selalu habis kita melakukan passing ada yang support. Nah jadi kan dekat, tapi bolanya naik ke atas terus nggak langsung dari bawah direct langsung ke atas. Kalau yang sekarang yang saya di timnas itu yang ditanamkan di skuad timnas kita sekarang karena dari apa, kalaupun nggak bisa maksa ke depan, main dulu ke center back ke gelandang. Jadi nggak jauh. Kalau saya lihat dari beberapa kali saya lihat latihannya juga seperti itu. Implementasi dari latihan diterapkan dalam pertandingan. Jadi selalu ada membuat segitiga nggak jauh gitu. Jadi teman megang bola minimal 2-3 orang yang support membuka ruang sehingga berani main. Tapi di saat tertentu ada melakukan satu passing di antara dua lawan yang melakukan satu penetrasi untuk melakukan crossing atau shooting atau akselerasi yang lain gitu. Itu jadi enak untuk dilihat. Kalau saya cenderung ke tiki taka ya, kayak deket lah, nggak kick and run gitu. Kalau Inggris pun sekarang udah lebih modern, saya lihat permainnya. Liga Inggris juga udah kaki ke kaki gitu. Ini karena memang body kita dengan ukuran fisik orang Asia. Atau bagaimana Om kalau cocoknya seperti ini? Salah satunya itu juga. Salah satunya karena memang kita bisa bilang Witan Marcelino, tapi kan terlepas dari fisik bodinya juga nggak terlalu besar gitu kan, sehingga kalau kita main jauh, nggak main dekat, paksa bola itu pasti kalah gara body. Walaupun sebenarnya juga kalau dilihat dari pemain naturalisasi kita juga nggak gede-gede banget gitu kan. Cuman dia punya speed, dia punya power strength-nya juga udah luar biasa. Kita lihat Verdonk aja, Verdonk. Itu kan kalau dia bilang nggak besar banget kecil, tapi kuat. Jadi balik lagi tuh terlepas dari federasi, kemudahan untuk menaturalisasi itu juga nggak sembarangan itu. Jadi pas lah dengan sesuai kebutuhan itu ya. Kita berharap bisa mengimbangi lah di grup kita ini nih. Di grup kita kan kemarin 2 pertandingan kita ada seri itu. Iya betul ya. Iya kan? Betul. Itu mudah-mudahan kan ke pertandingan selanjutnya ya syukur-syukur menang lah bisa, gitu. Alhamdulillah ya, itu yang kita harapkan kan gitu. Artinya kan melihat permainan di pertandingan sebelumnya kan kita kan nggak pesimis, maksudnya rasa percaya diri itu ada gitu. Kita nonton juga wah bisa ya. Kayak lawan Arab Saudi kan kita unggul duluan itu. Iya betul. Iya kan, yang di luar dugaan kita semua kan. Padahal saya udah optimis pasti menang itu Om. Betul, iya. Tapi sayangnya imbang. Betul, iya. Om, kita masuk ke soal taktik. Soal taktik ya, Kak. Lawan Bahrain. 10 Oktober nanti. Tadi sudah di 10 Oktober nanti kita sudah mengantongi 2 poin. Seri lawan Arab Saudi dan seri lawan Australia. Tapi kalau kita ngelihat dua pertandingan terakhir itu kan seri tapi ada tekanan yang luar biasa dari Arab Saudi maupun dari Australia gitu. Kalau Om ngelihat ketika nanti lawan Bahrain gitu kan, apakah strategi Sintayong bertahan atau udah full attack atau berani menghadapi lah gitu Om? Jadi dengan formasi 3-4-3 yang sering dipakai sama Sintayong. Kalau menurut saya sih untuk lawan Bahrain ini taktiknya tuh nggak jauh berbeda dengan kayak lawan Arab Saudi. Dengan artian bertahan secara depth terus melakukan satu counter attack. Nah, karena mungkin kalau menurut saya lihat nggak mungkin juga terlalu offensif dalam arti apalagi Bahrain ini baru kalah dia di rumahnya nih di home-nya sama Jepang ya kan. Tentunya juga dia pasti akan berusaha untuk menyerang dari segi semua lini lah buat nyari gol. Nah, kita walaupun nanti Sintayong juga masih pakai 3-4 tapi dengan catatan itu tadi Verdonk sama Sandy Walsh kalau memang diturunkan juga harus jadi 5-3-2. Jadi 5-3-2 dalam arti pas kita keserang
dia harus cepat juga menutup celah-celah yang karena pasti Bahrain melakukan satu serangan-serangan yang mereka nggak mau kalah lagi lah gitu. Tapi dalam arti kalaupun kita dapat misalkan 1 poin itu udah realistis. Tapi untuk taktik lawan Bahrain menurut saya sih kita juga nggak terlalu open, tapi kita bertahan secara depth, kita mengandalkan counter attack. Itu menurut saya sih seperti itu. Kayak kita ada back baru yang masuk yaitu Miss Hilgers. Kan? Kemudian kita juga sebenarnya sudah punya Bang Jay. Ini nanti pilihannya Sintayong yang ditaruh di center back siapa perkiraannya? Ya itu kalau menurut saya 2 orang ini main pasti. 2 orang ini main sama ya Rizky Ridho. Ya bertiga itu paling stabil lah ya Rizky Ridho ya. Stabil. Jadi 3-4-nya itu ada Fardok, ada apa namanya Ivan Zainer sama Tom Haye ya. Tom Haye sama si kanannya mungkin bisa siapa nama? Sandy Walsh. Sandy Walsh itu dia. Nah di depan ada saya nggak tahu nih Sintayong pakai Marcelino atau yang jelas pasti orang bangun pasti main. Atau yang pemain baru Eleno Rogers itu bisa juga dia dimainkan juga tuh apa di posisi kanan atau kiri. Kan dia bisa winger juga kan. Dia kan adanya pemain timnas Belanda. Tapi saya pikir pasti main. Dan dengan skuad dia mungkin sebagian memang semuanya memang yang pernah berkompetisi di luar, saya pikir diturunkan secara full. Cuman masalah strategi taktik saya pikir nggak jauh berbeda kayak lawan Arab karena memang ada hampir kesamaan lah tim-tim Arab ini untuk bermain. Kalau gaya negara-negara Arab dalam bermain itu kan memang nggak jauh beda ya. Mereka nggak terlalu cepat seperti kayak misalkan lawan seperti negara Korea. Jepang, Korea. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi artinya nggak total bertahan seperti pas lawan Australia kan? Enggak. Kalau ini saya bilang tadi, jadi bertahan secara depth, nggak terlalu juga bertahan di bawah. Tapi satu saat gitu kan kita bisa melakukan satu counter karena kita punya sayap nanti yang winger cepat gitu. Ya jadi berharap seperti itu. Berarti ini nanti tugasnya dari Verdong sama yang muncul yang muncul dari dua itu harus napas kuda dan turun naik. Saya udah lihat ya 2 pertandingan itu memang Verdong luar biasa. Australia kalau juga di sini. Sandi kan ada sempat diganti ya. Kalau Verdong kan sempat 2 kali kita lawan Arab, lihat langsung lagi lawan Australia kan. Itu waduh nggak besar sih orangnya, cuman ya itu tadi saya bilang dia punya kebugaran sama strength-nya luar biasa. Verdong banget. Kalau si itu kan Sandi antara Asnawi kalau nggak sama Wahyu gitu kan. Mungkin itu. Jadi ya strateginya hampir sama menurut saya waktu lawan Arab. Jadi, tapi bukan juga bertahan total. Bertahan total. Ya itu tadi sepak bola modern sekarang kan bertahan total berharap dapat poin 1. Ya kalau diserang terus lama-lama jebol juga. Ada celah gitu kan. Ya kayak kemarin lawan Australia alhamdulillah Mr. Pais luar biasa itu. Masalahnya main bola 90 menit. Kalau diserang terus. Jangankan itu, injury time 2 menit bisa kegolan kan gitu ya. Kita kalau misalkan mulai ya kayak dari belakang build up dari bawah kita sudah punya Martin Paes yang bagus gitu. Terus kita punya back yang kokoh. Ada Bang J, ada Miss Hilgers, ada Rizky Ridho yang udah kokoh. Kita bergerak ke tengah gitu kan. Selama ini kalau kita lihat melihatnya di tengah sendiri supportnya sebenarnya kreator serangan Tom Haye di situ. Di pas lawan Arab Saudi Tom Haye cadangan dicadangkan. Cadangan masuk tapi nggak full tim. Beda pas dengan Australia yang press tinggi di Nathan karena dia butuh agak cepat kayaknya. Ini nanti Tom Haye untuk lawan Bahrain kemungkinan di tengah ini diturunkan. Sosok Tom Haye sendiri sebagai kreator serangan ketika menghadapi tim-tim Arab begini bedanya apa ya Om? Kadang dipakai kadang enggak kalau untuk sebuah di bola sebagai gelandang mungkin tipenya Tom Haye ini kan dia memang pengatur serangan untuk menjalankan bola dari bawah ke tengah ke depan kan. Nah itu mungkin diperlukan sosok Tom Haye untuk create the ball untuk dia melakukan satu passing di antara 2 lawan atau dia memainkan bola itu selama mungkin gitu walaupun ditunjang dengan Verdong dengan Sandy Walsh gitu ya berani bermain karena kalau cepat hilang bola
cepat kita bola kehilangan juga dapat serangan kembali dapat serangan counter attack dari lawan juga bahaya gitu. Jadi pilihannya mungkin akan jatuh ke Tom Haye, yaitu tadi mengatur ritme serangan itu enggak cepat ke depan. Tapi mungkin satu saat juga bisa melakukan satu counter attack dengan apalagi nanti ada kita punya sayap yang baru ini. Ya kan. Nah, kita nggak tahu deh kalau di kiri atau Marcelino atau siapa cuma cepat. Gitu. Biasanya kan yang selalu permanen tuh kan Urat Mangun sama Struijk. Sama kanan kadang pergantian antara Marcelino atau Witan. Ya, gitu betul kan. ya. Dengan adanya Raiders kan bisa berubah nih. Bisa berubah. Bisa juga ya Struijk juga bisa dipasang duluan juga, tapi kita nggak tahu kan sampai sekarang kan kita juga belum tahu komposisi, mesti meraba-raba kan. Tunggu start ya, kita belum bisa pastiin juga gitu. Saya pikir itu. Kalau ngelihat dari gelandang maju ke depan. Pilihannya kan ya kalau ada Rafael Struijk, ada Oki Caraka, ada Ragnar. Yang terbaru ada Malik Rizaldi dan Dimas Derajat. Dari pilihan ini nanti apa pilihannya udah pasti paten ya? Pasti Rafael Struijk atau si Ragnar gitu, dua di tandemin itu. Atau masuknya jangan-jangan Eliano ditaruh striker atau winger ya? Variasi dalam arti skema menyerang itu bisa saja itu terjadi. Cuman kalau saya lihat untuk misalnya Malik ataupun masih ada Egy juga itu. Masih ada Malik. Saya pikir pilihan sub-subnya itu mungkin Struijk ya. Karena bukan, sekali lagi saya tegaskan di sini, bukan pemain lokal kita itu nggak bagus. Tapi mungkin strategi yang memang harus dicapai untuk pertandingan lawan Bahrain ini itu mungkin pilihannya. Mungkin juga bisa salah satu strategi yang mungkin nanti situasional di lapangan kan. Kita nggak tahu, bukan nggak mungkin Witan main ataupun Marcelino main duluan atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi sekali lagi situasional kebutuhan, menurut saya sih saya pikir pilihannya itu kalau nggak main duluan mungkin menggantikan bisa akan main dianya gitu. Ataupun nanti kalaupun si yang sayap yang sayap yang baru bisa ke striker ya. Itu semua kan tipe-tipe menyerang itu mungkin kalau di luar itu sayap striker itu udah nggak jauh berbeda tuh, nama main bola otomatis. Posisi udah gitu main bola otomatis itu udah nggak kayak kita. Begitu kita sayap kanan gue nggak mau sayap kiri, gue nggak mau striker. Nggak gitu, udah otomatis. Itu saya kalau main bola deh. Itu pilih-pilih kan. Kalau sekarang udah apalagi levelnya timnas kan, udah. Ya mungkin dari saya bisa jadi back pun bisa saja terjadi nanti kalau kecenderungannya ke STY kan milih pemain kalau bisa nggak hanya satu posisi. Betul. Dia memilih bisa di 2 bahkan sampai 3 karena gitu. Dalam prinsip sepak bola sekarang kan bermain pemain yang bagus itu bertahannya bagus, menyerangnya juga bagus. Ya kan? Jadi kalau dulu kan kita pemain belakang 60% bertahan ya, 40% menyerang. Jadi kalau sekarang 50-50 pemain yang bisa bertahan bagus, menyerang bagus, itulah jadi pilihan juga gitu. Jadi mungkin kalau Malik Rizaldi atau Egy mungkin ada faktor bertahannya kurang bagus atau bagaimana gitu. Itu jadi situasional lah. Situasional ya. Oke. Saya nyorotin soal Rafael Struijk sih, Om. Seorang striker. Ini kalau saya baca-baca komen di sosial media itu. Seorang striker harusnya anggapan konvensional kita gitu. Goal. Itu kan harus gol. Tapi kok seolah-olah Rafael Struijk hanya lari-lari sana kemari. Memang tugas seorang striker kan apa harus ngegolin aja atau memang harus perlu ada tugas-tugas lain Om dalam konteks materi pemainnya Sintayong atau dia bisa juga berperannya di walaupun striker tapi dia membuka ruang ke sayap akhirnya buka jalan teman yang lain jadi itu tadi yang saya bilang posisi misalnya striker dia fungsinya bisa membuka daerah yang ditinggalkan ini yaitu diisi sama gelandang menyerangnya. Gelandang menyerangnya. Tapi juga enggak selamanya juga buka daerah untuk enggak dapat bola. Kan tergantung. Kalau dia buka daerah terus lawannya enggak ikut kan bola bisa di dia nih. Bisa ke Struijnya. Jadi dalam arti dia bergerak tanpa bola, tapi bolanya ada di situ. Tapi kalau lawannya ikut, itu kan kita ada dalam latihan tuh. Kalau dalam shadow biasanya. Dalam shadow bola ada di tengah, kita kasih lawan enggak ikut dia harus berputar. Nah, berputar untuk menghadapi dia punya center back yang jaga. Tapi kalau lawannya ikut berarti ada terjadi satu ruang yang ditinggalkan tadi sama striker tadi yang dia cari
cari bola ke turun atau kemana. Nah ini otomatisasi gelandang serang ini yang harus punya kreasi lah untuk mengisi tempat itu. Tapi kalau memang terus striker lari-lari angin aja terus juga nggak dapat bola juga nggak benar juga gitu kan gitu. Ya striker kan harus yang benar-benar house school lah, harus apa namanya body-nya juga harus kuat. Kayak ya kalau kita lihat di Persi mah ada David da Silva itu udah dedek begitu kan ya. Itu ganas itu ya. Tapi ya kita berbicara kan timnas ini. Iya. Makanya gitu. Mudah-mudahan nanti timnas ke depan ada kayak striker kayak Drogba. Betul ya. Kayak Ronaldo Brazil. Bisa ya. Karena sekarang kalau saya lihat kan kadang-kadang Mr. Eric, saya mau timnas Indonesia ini mungkin kan dengan ketua umum kita Pak Erick, dengan kedekatan terus pemerintahan kita juga diberi kemudahan cepat untuk bernaturalisasi, ya kenapa enggak kan gitu demi timnas kita. Karena berbicaranya ini ya 2 langkah lagi lah nih World Cup ini luar biasa ini. Nggak main-main ini kan. Ya dulu bicara 86 sedikit lagi sama Korea, tapi kan formasinya lain. Formasinya kan dulu lain kan, nggak seketat sekarang kan gitu. Bisa Spanyol, Prancis, Argentina ya. Betul, iya itu dia. Saya pikir itu ya. Kita selain Bahrain nanti kan tanggal 15 ya. Itu akan ketemu dengan China. Kita away lagi ketemu dengan China. China ini kan kurang bagus ya performanya dalam 2 pertandingan terakhir. Ketemu tim yang Jepang Jepang sama Arab Saudi. Kalah terus. Nah, ketemu Indonesia juga. Indonesia punya target menang. Om, kalau Indonesia lawan Cina, ini nanti prediksinya gimana Om? Kalau saya sih berprediksi tetap kita berusaha untuk meraih kemenangan. Yang pertama 3 poin. Tapi juga dengan kita akan menghadapi Cina itu udah sebelumnya juga udah macam-macam nih. Sewornya yang jauh ditaruh mainnya di mana terus ya kan ya itu kan bentuk sewor juga. Terus mau coba protes yang 2 orang ini tuh juga kan kita federasi kan nggak seceroboh itu untuk menaturalisasi ini terus bisa main. Ya, dia kan mau protes ke AFC, tetap aja silakan aja. Cuman kan ini bentuk-bentuk yang dia nggak terima ini segala macam, terus mainnya juga di jauh sampai ada Pak Ketua Umum kita bilang kan, nah nanti lawan Cina di sini kita suruh main aja nanti di Papua kan bisa saja seperti itu. Tapi ya itu bentuk-bentuk sewor dari tuan rumah. Mungkin dia melihat kekuatan Indonesia sekarang udah lain daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya tetap saya berharap kita bisa, karena kita melihat timnas kita yang bisa ngalahin Korea, bisa di kemarin itu, terus bisa tahan Australia juga pasti dengan Cina segala macam tuh kita bisa ngimbangin dan insya Allah kita bisa menang. Ya karena itu tadi terlepas dari lawan Cina ya, dengan pemain-pemain kita yang punya pengalaman di luar, terlepas naturalisasi itu semuanya udah sangat memperhitungkan. Sampai-sampai itu kan PD ketuanya Thailand sangat mendukung dengan sistem ini. Malaysia segala macam. Cemburu dia Om. Betul. Saya lihat kemarin dia ada si dia punya. Iya tuh. Saya sangat itu sudah mulai seperti itu gitu kan. Nah saya pikir terlepas dari away kita ke Cina, terlepas dapat 1 poin pun ya mungkin salah satu target juga, tapi usahakan kita bisa dapat 3 poin gitu. 3 poin. Betul. Ya Bahrain Cina kalau bisa ya sapu bersih. Sapu bersih lah ya. Insya Allah itu dia. Ini artinya nanti kalau pas lawan Cina secara materi pemain sebenarnya untuk rankingnya walaupun secara di ranking FIFA kan kita tetap kalah sama China. Tapi kalau dari materi pemain sekarang kan nggak bisa kita lihat ranking FIFA dijadikan acuan kan Om ya. Artinya masih di lapangan bisa berbeda. Betul. Bisa tampil ngotot menyerang dong berarti nanti pas lawan Cina. Saya pikir tim kita ini sekarang menyerangnya itu udah sama bagusnya dengan bertahan, dan kita juga strategi kita itu juga mungkin Sintayong juga akan menyerang secara frontal, bertahan juga kalau dulu total football lah, tapi kita kan bukan pakai istilah itu. Dengan kemampuan individunya pemain kita ini secepat mungkin kalah bola kan ada transisi itu. Secepatnya ya langsung jaga zona marking atau apa, dan lawan-lawan yang punya bola pun harus di press. Sebab bola sekarang kan udah press. Setelah kita ambil keputusan hilang.
Setelah sedikit ambil keputusan, hilang bola. Memang udah harus seperti itu. Itu berarti butuh fisik yang itu prima. Untung pemain Indonesia sekarang di timnas itu kan rata-rata masih muda Om. Iya kan. Kecuali Tom Haye ya, 27 tahun kalau nggak salah, 27 28 kalau nggak salah. Kalau yang kayak Witan itu Marcelino itu masih muda tuh Om. Masih muda. Memang berangkatnya kan memang dia dari U19 terus kan. Masih dari segi umur masih fight lah, fight benar. Secara fisik ya masih sangat kuat. Itu tapi memang itu dalam sepak bola memang fight aja nggak cukup. Kalau ini nggak bentar-bentar malah nanti kartu kan gitu kan ya. Kalau fight main keras ada bola gitu ya. Keras bola dan pressure itu harus. Sekarang sepak bola modern sekarang udah 4 lawan 4 itu pun ya kita latihan di klub pun udah dibiasakan gitu. Jadi kan implementasi latihan itu diterapkan dalam pertandingan, tapi tetap kita mengingatkan no foul kalau bisa. Tapi kalau memang itu di tengah lapangan harus foul, ya udah nggak ada masalah. Itulah sepak bola karena body contact kan begitu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja nggak kepake sama Stay. Kan tinggal area kan. Area terlarang hati-hati. Betul, gitu nggak kepake. Sebanyak kan yang kalau kita lihat dulu Maklok panggil, tapi habis itu ya mungkin ada tipe stylish sih boleh-boleh saja. Tom Haye kan stylish, tapi juga dia punya ball feelingnya, ball skillnya juga kuat. Terus dia ngerebut juga. Pernah kan waktu kita di mana dia bek kiri, dia agak ke kiri tuh, bagus juga. Si yang apa namanya Tom Haye, dia agak ke kiri waktu itu. Ya. Ini kalau ngelihat dari apa namanya Om Tias ini Pak Haji, pada saat lawan Bahrain Cina. Ya artinya peluang menyerangnya kita berani lah. Iya berani, gitu karena kan. Memang di 2007 juga kita pernah menang. Iya, zamannya Budi Sudarsono. Iya, Budi Sudarsono. Dari itu juga ya kita pernah menang, walaupun memang dari rankingnya kita ada beberapa kali kalah. Tapi lain kan sepak bola sekarang kita, dulu aja Budi sempat melewati kipernya tuh. Iya, kipernya lewati dia. Walaupun main di Senayan kan gitu. Dan pengaruh supporter juga kan dalam arti kepemimpinan wasit sekarang kan juga teknik teamworknya lah sekarang yang diutamakan, dalam arti nggak main di sana udah pasti kita dikerjain wasit, udah nggak main seperti ini, udah jauh lah, ya, udah jauh, udah ada VAR juga gitu kan. Tapi kalau kita mau timnas dimanapun rasanya pasti ada supporter yang supporter, bisa lebih ramai kan dari rumah kan. Betul. Oke. Gitu. Bulan depan itu kan agak lumayan padat ya. Selain Bahrain, China dan nanti di November Jepang. Jepang. Ini raksasa nih. Main di GBK lagi. Semua lini, semua pemain depan belakang merata pemainnya. Iya. Gimana Om nih lawan Jepang? Sama nggak nih kira-kira strateginya kalau pandangan Om? Kalau di lawan Jepang menurut saya sih, saya pikir Sintayong juga harus extra defend. Dalam arti terlepas dari mungkin kalau kita melihat Bahrain pun dibantai di tempatnya dia 5-0. Ya disiplin lah memang harus lebih ekstra. Terakhir ketemu pas di Piala Asia ya. 3-1 ya. 3-1 ya kalah kita kan. Tapi memang ada perlawanan. Makanya nanti kita main di sini 10 November ya. Ya itu tadi kita berbicara Jepang ini lain daripada Bahrain sama Cina. Memang udah semua pemain lah gitu. Tapi mungkin nanti ada instruksi khusus kali, mungkin ya itu tadi man to man markingnya ataupun zona markingnya disiplin untuk menjaga sejengkal apapun yang lewat, ya itu harus di press, terlepas dari 2x4-5 kuat atau enggak mau kan gitu. Gitu karena memang Jepang udah di atas yang ada Sapin juga secara itu kan individu gitu. Kayak Mitoma, Kubo itu kan udah di Eropa. Udah di Eropa semuanya gitu kan. Gitu, dan dia juga enggak terbesar-besar juga, cuma itu tadi kenceng Om dia. Kenceng. Rata-rata memang pemain Jepang sudah di Eropa semuanya. Di Eropa semua, betul. Iya. Itu berarti strateginya agak beda ya. Kalau Om lihat kemungkinan ketika nanti ketemu Jepang, ST akan menerapkan strategi berbeda. Mungkin 5-3-2 bisa saja. 5-3-2 bisa aja. Atau 4 gitu. Atau 4-4-2 itu bisa. 5-3-2 udah parkir bus itu. Ya maksudnya 5-3-2 itu dalam arti kita menyerang tetap ada sayap. Tapi begitu kita kalah kan jadi 3-2, 5 di bawah. Ya enggak parkir bus juga, cuman semua di atas kotak 16 itu kan udah 5 di situ. Yang muncul dari tengah ini kan, ini tugas gelandang ini. Jangan dibiarin ini gitu.
Mungkin lawan Jepang seperti itu. Atau bisa gitu. jadi tengahnya mungkin yang lebih bertenaga. Misalnya Jenner sama Haye bergantian, tapi di situ bisa Nathan atau Kambuaya gitu ya. Betul. Jadi ada yang paling tidak enggak langsung dari tengah langsung akselerasi ke ketemu Bang Jai gitu ya. Itu mungkin seperti itu gitu. Kita belum tahu juga kan, pasti terus dipelajari terus itu. Dia punya video dipelajari terus, tapi ya itu tadi kita tetap berharap dapat poin tuh udah luar biasa itu sama Jepang itu. Tapi kalau secara mental pemain udah jauh berbeda dong. Jauh berbeda. Udah ketemu kan. Udah ketemu. Ya udah lebih berani lah gitu kan Om. Gak down dulu sebelum bertanding gitu ya. Betul. Kalau dulu kan kita itu tadi jangan bola sama kita buang. Tapi kan sampai kapan buang terus main 2x45. Iya kan gitu. Okay. Itu ya. Om, terakhir Om. Soal optimismenya kita, optimismenya masyarakat Indonesia bahwa kita bisa melaju ke Piala Dunia. Kalau netizen bilang udahlah panitia Piala Dunia segera download lagu Indonesia Raya. Ya kan? Udah kita optimis banget Om. Kalau saya sering diskusi sama Kak Didi ini, bisalah runner up. Cuman dalam sebuah optimismenya itu kan perlu ada harus ada dasar. Yang tadi sebenarnya sudah dalam diskusi kita punya materi pemain yang level Eropa gitu, punya pelatih kelas dunia juga gitu Om. Itu cukup Om. Karena ada diskusi lain misalkan ada mental, ada mental yang perlu juga gitu, bukan hanya pemain kelas Eropa, pelatih kelas dunia, tapi mental sebagai yang langganan Piala Dunia. Menurut Om gimana? Saya pikir kita perlu ya optimis untuk bisa lolos. Tapi memang mungkin dalam timnas kita ini itu tadi yang saya pikir perlu ada penambahan striker, perlu ada beberapa lagi untuk memperlini untuk mengcover yang udah ada. Tapi memang itu tadi mental segala macam itu memang ini kan memang harus, dan ini dambaan orang masyarakat Indonesia untuk kita bisa meraih paling tidak di runner up lah gitu kan, karena terus juga poin-poin yang kita harus dapat di away ataupun home itu juga harus dimaksimalkan, karena memang di situ ada Arab Saudi, ada kita tahulah tim-tim yang ada di grup kita itu kan. Kalau optimisme mah kita sebagai warga Indonesia mah harus doa terbaik karena ini mungkin ceritanya sampai anak cucu kita ini kalau Indonesia sampai di Piala Dunia kan gitu. Ya benar ya, dalam arti kalau saya merasa dengan kita lihat timnas kita sekarang bukan nggak mungkin, karena mental mereka juga udah tertempa di liga-liga luar negeri, jadi nggak ada lagi berani bermain kok dengan 1-2 dari belakang, nggak ada masalah, walaupun resikonya ada seperti Paes kan gitu. Tapi memang itu harus diterapkan, mental mungkin harus ada penambahan striker ataupun ya mungkin kalau pemain belakang perlu ada adaptasi lagi segala macam gitu. Ya, menurut saya sih gitu. Berani megang bola ketika berhadapan misalnya sama Jepang, Australia itu kan bukan hanya skill tapi mental juga ya Om. Saya waktu yang asistennya Om Beni waktu pra Piala Asia juga di Australia. Ya kan, Bambang Pamungkas, striker segala macam, ya itu tadi mainnya nggak enak tuh dilihat. Dalam arti, ya itu kan levelnya udah lain. Jadi, naik terus ke depan terus kedua, kejar lagi, long ball terus. Karena itu tadi jangan bola di bawah. Tapi itu tadi yang saya bilang, main bola kan 2 menit aja bisa 2 gol kok. Gitu, keserang lagi. Kalau sekarang kan enak kita lihat. Saya berharap nanti terlepas dari 2 pertandingan kita yang di away, yang di home nanti lawan Jepang, ada evaluasi, ada perbaikan segala macam, dan kita berharap hasilnya bisa yang terbaik lah buat kita. Jangan kita pesimis dulu. Kita aja Bahrain aja di Bahrain ya ini Indonesia juga, kita juga harus bisa memberikan satu perlawanan. Menurut saya sih seperti itu kita optimismenya gitu. Ya kita sama-sama berdoa ya harapannya lolos Piala Dunia lah Pak Haji. Itu dia. Sejarah lah seperti sejarah dulu Om dapat emas pertama SEA Games tuh kan. Nah, itu baru tingkat Asia kan, Asia Tenggara kan. Ini dunia nih Om. Ini dunia luar biasa ini gitu ya. Bismillah. Piala Dunia. Amin. Terima kasih Om Tias atas waktunya. Terima kasih. Oke Om, terima kasih Om. Terima kasih.